Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat di akhir tahun ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perdagangan internasional. Beda lah, kemarin kan perdagangan global, sekarang internasional. Ente kadang-kadang ente. Oke lah, jadi kali ini kita akan beralih ke perdagangan internasional di wilayah Asia. Dalam hal ini, kita akan bahas mengenai negara Cina secara spesifik sebagai objek perdagangan internasional. Pastinya sudah pada tahu kan negara Cina? Itu loh, negara asal boyband BTS. Tar dulu, ini beda nih. Jadi, di abad ke-21 ini, Cina berhasil menjadi negara industri yang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, terdapat peningkatan kebutuhan energi di Cina saat ini. Energi seperti minyak bumi dan gas alam menjadi pemasok dalam menyuplai tenaga pabrik-pabrik besar di sana. Khususnya pabrik sepatu KW yang biasa kalian belilah. Kukira Adidas, ternyata Adinda. Lanjut. Jadi, Cina ini buat kebijakan untuk memajukan sektor industrinya. Kebijakan ini namanya Belt and Road Initiative. Dalam kebijakan ini, Cina berniat untuk membuka jalur bagi negara penghasil sumber energi industri untuk negaranya. Entah kebijakan ini baik atau tidak, aku pun kurang tahu lah. Karena yang baik-baik ya cuma Rehan. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Nah, salah satu wilayah penting dalam kebijakan Belt and Road Initiative ini adalah Selat Malaka. Selat Malaka ini terletak di antara Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Karena aku kurang paham tentang kepentingan ini, jadi aku ada 3 teman yang akan bantu jelasin mengapa Selat Malaka ini penting bagi kebijakan Belt and Road Initiative. Halo, nama saya Neo. Saya akan menjelaskan apa itu BRI. Bukan Bang ya. BRI di sini adalah Belt and Road Initiative China yang merupakan kegiatan ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang beragam. Awalnya bernama New Silk Road, kemudian berubah menjadi One Belt One Road. Ini pertama kali diumumkan oleh Presiden China Xi Jinping pada September 2013 di Universitas Nazarbayev, Kazakhstan. Belt and Road Initiative ini merupakan salah satu kebijakan luar negeri Tiongkok yang paling ambisius. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut. Kebijakan ini dikeluarkan juga mengingat perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang saling memperebutkan pengaruh ekonomi dan politik. BRI memiliki 2 rincian jalur. Yang pertama adalah jalur sutra ekonomi darat dan jalur sutra maritim berbasis laut yang menghubungkan Asia, Afrika, Oseania, dan Eropa dengan berbagai infrastruktur yang dibangun. Tiongkok telah mengusahakan dengan mengedepankan sifat kooperatif yang mana akan memberikan keuntungan bersama. Presiden Xi Jinping dalam pidatonya menekankan bahwa BRI dalam perdamaian dan kerjasama, keterbukaan dan inklusivitas, saling belajar dan saling menguntungkan. China telah membuka jalur kereta api terpanjang di dunia yang menghubungkan China hingga Eropa. Dengan ini membuka peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan di sepanjang jalur tersebut, baik jalur darat di utara maupun jalur sutra maritim di selatan. Beberapa pemimpin organisasi internasional menyatakan bahwa inisiatif One Belt One Road adalah gagasan yang mendukung dan mendorong meningkatnya Human Sustainable Development melalui kerjasama. Sekjen PBB, Antonio, menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan globalisasi dan kesejahteraan masyarakat seluruh dunia. Karenanya, dunia memerlukan resolusi baru, dan dalam hal ini kemudian One Belt One Road muncul. Di tengah arus globalisasi dan sejalan dengan Sustainable Development Agenda 2030 PBB. Terima kasih. Saya Amira Sabrina. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mengapa Selat Malaka itu penting bagi kebijakan BRI. Selat Malaka adalah perairan sempit sepanjang 800 km atau 500 mil antara Semenanjung Melayu dan Pulau Sumatera di Indonesia. Letaknya sangat strategis karena berada dalam jalur pelayaran penting di dunia. Bahkan Selat Malaka dikenal sebagai jalur sutra. Jalur sutra merupakan jalur perdagangan internasional kuno yang menghubungkan peradaban Cina di timur dengan dunia barat. Peran Selat Malaka juga menjadi sumber pendapatan bagi negara sekitarnya. Selat Malaka menyediakan jalur penting yang memfasilitasi perdagangan antara barat dan timur. Selat Malaka secara geopolitik sangat vital sebagai jalur laut terpendek antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan atau Samudra Pasifik, yang memiliki nilai strategis tidak hanya bagi negara pantai, tetapi juga bagi negara pengguna.
Bagi negara pengguna terbesar saat ini ialah Cina. Sebanyak 80% impor minyaknya melewati selat ini. Seperti yang kita ketahui, industri di Cina itu berlangsung sangat cepat dan membutuhkan energi minyak agar roda industrinya terus berputar. Seiring kemajuan teknologi pelayaran, peran Selat Malaka yang berada di jalur pelayaran internasional semakin penting karena banyak pedagang Eropa yang berlayar menuju ke timur melalui Tanjung Harapan, Jazirah Arab, dan terus ke pesisir anak benua India untuk kemudian menuju daratan Cina melalui Selat Malaka. Selat Malaka yang menjadi bagian dari jalur sutra laut lebih disukai para pedagang karena lebih aman dan efisien daripada jalur sutra darat. Secara otomatis hal ini membuat Selat Malaka menjadi salah satu selat yang paling ramai dan sibuk. Di sepanjang Selat Malaka akhirnya semakin banyak tumbuh pelabuhan yang berkembang menjadi kota-kota bandar perdagangan. Dalam perkembangannya, Selat Malaka pun menjadi tempat pertukaran budaya. Selat Malaka telah memainkan peran besar dalam membentuk sejarah kawasan dan di dunia, dan akan terus mendapat perhatian internasional karena lokasinya yang sangat strategis dan pentingnya bagi perdagangan global dan kesejahteraan sosial, ekonomi, serta kepentingan strategis negara-negara pesisir. Bagi Cina sendiri, Selat Malaka merupakan jalur energi dan perdagangan yang paling penting, serta satu-satunya jalan bagi jalur sutra maritim abad ke-21 untuk melewati Asia. Sekian, terima kasih. Saya Cynthia Rosalina di sini akan membahas lebih jauh mengenai dampak negatif pergerakan geopolitik Cina di Asia Tenggara. Kawasan yang didominasi oleh negara-negara berkembang ini bukan tidak mungkin akan melalui titik di mana China memanfaatkan dominasinya untuk kegiatan politik guna mencapai kepentingan dalam negeri. Tekanan dan ketidakberdayaan inilah yang menjadikan kekhawatiran atas terlibatnya Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara yang lain jika semakin jauh terlihat dalam proyek obor. Melihat dari dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan dari kebijakan Belt and Road Initiative, pemerintah Indonesia harus menyikapi geopolitik China dengan lebih bijaksana dan waspada dalam waktu yang bersamaan. Dengan pola pikir cerdas dan kreatif, Indonesia dapat memanfaatkan jalan yang diberi China dengan maksimal tanpa menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan politik dan ekonomi dalam negeri. Mengutip dari perkataan Presiden Joko Widodo, Indonesia harus memperkuat daya saing, melihat berlimpahnya sumber daya alam serta potensi sumber daya manusia dimiliki. Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas agar bisa berperan aktif dan memberikan manfaat dalam kegiatan perekonomian global. Di samping itu, untuk menghindari ketergantungan pada kerjasama China, Indonesia perlu memegang teguh prinsip bebas aktif. Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara maupun organisasi internasional dengan tidak mengutamakan China sebagai mitra kerjasama. Oke kawan-kawan, segitu dulu penjelasan dari kami terkait materi kali ini. Aku mau tahlilan dulu. Dadah kawan-kawan.